Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Selvia Maranatha Uma, guru SMP Takmiria Surabaya. Kali ini prakarya kelas 9 tentang kerajinan bahan keras. Nah, seperti pertemuan kemarin, kali ini kita melanjutkan dari persepsi dan prinsip kerajinan bahan keras, kerajinan bahan keras. Nah, sudah kemarin dilanjutkan. Saat hari ini saya akan membacakan lagi tentang KD prakarya kelas 9 tentang kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu seperti ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu seperti papan, ranting, balok, kemudian bambu, rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, selanjutnya ada peta konsep kerajinan bahan keras. Yang pertama, prinsip kerajinan. Yang kedua, jenis karakteristik. Yang ketiga, proses produksi. Nah, ini yang akan dibahas. Prinsip kerajinan yang kemarin sudah dibahas. Nah, sebelum melangkah selanjutnya, kita bahas aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, kita harus tahu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam rancangan produk kerajinan bahan keras. Yang pertama ada faktor teknis pengerjaan. Nah, faktor teknis pengerjaan yang pertama ada metode produksi yang baik, menerapkan proses produksi yang baik, keahlian dan kemahiran tentunya untuk teknis pengerjaan, faktornya ada itu ya. Kemudian yang selanjutnya faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini meliputi selera konsumen juga terhadap produk kerajinan yang kita buat nantinya. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan. Nah, harus ada strategi khusus supaya pemasarannya dan pendapatannya juga bagus. Kegiatan distribusi atau pembuatan hingga ke tingkat konsumen. Pembuatan menyalurkan distributor ya, seperti itu. Keempat, penggunaan hak cipta. Jadi ada hak ciptanya supaya lebih terpercaya lagi, juga tidak ditiru-tiru dengan produk lain yang kita buat selain produk kita. Jadi ada nilai tersendiri, ada hak ciptanya. Nilai jual serta sumber daya bahan dan alat produksi. Ini ya, harus ada nilai jual yang lebih. Sumber daya bahan dan alat produksinya itu juga faktor ekonomis yang bisa. Kemudian ada faktor agronomis. Apa itu faktor agronomis? Faktor agronomis meliputi kenyamanan dalam pemakaian produk tersebut. Nah, jadi harus nyaman. Kalau nyaman ini sudah termasuk ke faktor agronomis. Kenyamanan produk tersebut untuk dipakai, praktis untuk digunakan ya. Kemudian selanjutnya ada faktor sains dan teknologi ya. Sains dan teknologi itu apa saja? Yang pertama ada kenyamanan dalam pemakaian mengikuti tren yang berkembang ya, kayak up to date gitu ya. Memiliki ide atau gagasan yang terbaru. Jadi ikut sama sains dan teknologi yang saat ini sedang berkembang itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada faktor estetik. Nah, estetik. Nah, ini yang akhir-akhir ini kan estetiknya kan zaman dahulu sudah ada. Ini lagi viral estetik ya.
Yang pertama, memiliki unsur keindahan pastinya, mempunyai daya tarik, penggarapan yang rinci atau pengerjaan yang rinci atau detail, memiliki kesan tersendiri dan elegan pastinya. Itu faktor estetika. Selanjutnya ada faktor kondisi lingkungan, yaitu menyesuaikan kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan, memiliki aplikasi nilai budaya setempat. Jadi dimanfaatkan dengan lingkungan dan budaya setempat. Jadi aspek rancangan dalam produk kerajinan tersebut, membuat produk kerajinan membutuhkan rancangan atau desain terlebih dahulu agar produk kerajinan sesuai dengan keinginan dan sempurna. Nah, itu tadi faktor-faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan agar produk kerajinan yang diciptakan menjadi karya yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tren dan perkembangan mode produk kerajinan saat ini. Nah, seperti itu. Kita selanjutnya akan membahas lebih lanjut jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk saat ini hanya itu saja yang bisa disampaikan Bu Selvi. Demikian. Jika ada yang kurang jelas bisa diputar atau di play berulang-ulang ya. Jangan lupa follow Instagram saya Selvia Self, atau jika ada kurang jelas lagi bisa hubungi nomor WhatsApp Bu Selvi. Demikian, jangan lupa komen, subscribe YouTube channelnya Bu Selvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.